Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung membedah sebuah dokumen yang super menarik. Jadi ini adalah sebuah panduan strategi komunikasi atau semacam playbook yang dirancang khusus buat ngebangun dukungan publik terhadap pembentukan BUMN khusus ekspor di Indonesia. Kita di sini netral ya, fokus kita murni untuk membedah strategi di balik layarnya, memahami taktik-taktiknya, dan melihat gimana sih rancangan komunikasi ini disusun di atas kertas. Oke, kita langsung masuk aja nih. Buat membedah playbook ini, kita akan ngelewatin 5 elemen utama. Pertama, the battlefield. Kedua, stakeholder strategy map. Ketiga, countering pro-market myths. Keempat, building a public coalition. Dan kelima, tactical execution steps. Bagian pertama, the battlefield. Kedaulatan versus kepentingan. Inti konflik yang digariskan di dokumen ini tuh jelas banget. Strategi ini membingkai wacana pembentukan BUMN ekspor sebagai sebuah benturan mutlak antara kedaulatan ekonomi negara melawan kekuatan oligarki yang asyik mengeksploitasi celah ekspor. Celah eksploitasi yang dimaksud ini kayak praktek transfer pricing, yakni mengakali harga antara anak perusahaan demi menghindari pajak, dan manipulasi under invoicing alias sengaja laporin nilai ekspor jauh lebih rendah dari aslinya. Lanjut ke bagian kedua, stakeholder strategy map. Di sini kita bakal lihat gimana strategi ini merekomendasikan cara mengelola para pemain kuncinya. Nah, pemetaan ini benar-benar ngasih lihat betapa kontrasnya taktik buat masing-masing grup. Buat para konglomerat yang menentang, strateginya itu isolasi dan ekspos kerugian negara akibat ulah mereka. Tapi buat pihak pemerintah yang mungkin ragu karena tekanan lobby, playbook ini nyaranin buat ngasih semacam perisai politik atau insentif. Terus buat publik yang masih pasif, harus diedukasi dan pastinya media dirangkul dengan suplai data-data yang akurat. Masuk ke bagian ketiga, countering pro-market myths. Ini adalah playbook defensif untuk mengantisipasi serangan PR dari luar. Mitos pertama yang diantisipasi, wah BUMN ini bakal monopoli, ngerusak iklim investasi dan bikin investor asing kabur. Jawabannya? Dokumen ini dengan tajam membingkai intervensi negara murni buat menegakkan permainan yang adil atau fair play, bukan sentimen anti swasta. Argumen utamanya adalah kalau ada pihak yang memutuskan cabut gara-gara aturan ini, ya berarti selama ini mereka merampok negara, bukan benar-benar berinvestasi. Terus, mitos kedua. Anggapan kalau BUMN itu birokratis dan nggak seefisien perusahaan swasta. Strategi ini langsung memutar narasi tersebut. Katanya efisiensi swasta itu seringnya cuma berakhir di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Sebaliknya, BUMN khusus ini diklaim bakal pakai tata kelola modern yang transparan, di mana keuntungannya akan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk subsidi dan pembangunan infrastruktur publik. Mitos ketiga dan yang terakhir diantisipasi nih, ketakutan kalau campur tangan pemerintah bakal menghancurkan volume ekspor nasional. Di sini dokumennya ngajak kita ngerombak cara berpikir tentang metrik kesuksesan. Argumen intinya, jauh lebih baik punya volume ekspor yang akurat dengan penerimaan negara yang maksimal daripada volume yang kelihatan gede banget di kertas tapi hasil manipulasi dan gak ngasih apa-apa buat negara. Kan penerimaan real ini yang ujung-ujungnya mendanai fasilitas publik kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong strategi ini merekomendasikan cara buat benar-benar menggalang dukungan publik secara masif? Pertanyaan ini dengan mulus ngebawa kita pindah dari sekedar argumen defensif tadi ke strategi ofensif buat membangun sebuah koalisi publik. Bagian keempat, building a public support coalition. Ini strategi ofensif untuk memobilisasi rakyat yang tadinya pasif. Disinilah jantung dari taktik ofensifnya. Teks dari sumber kita mengusulkan sebuah pesan kampanye inti yang bakal jadi jangkar buat narasi publik. Pesannya berbunyi, kekayaan alam kita untuk masa depan kita, bukan untuk segelintir elit. Ini adalah kalimat yang sengaja dirancang supaya sangat emosional dan secara instan narik simpati masyarakat luas. Poin krusialnya adalah, gimana caranya mengubah angka kerugian finansial triliunan yang abstrak banget itu jadi sesuatu yang konkret di kepala masyarakat. Dokumen ini ngasih satu contoh yang brilian. Sampaikan ke publik kalau satu aja tongkang batubara selundupan yang lolos dari negara, itu sama dengan hilangnya dana untuk membangun 10 puskesmas di daerah mereka. Ini langsung bikin masalah level elit jadi masalah nyata di kehidupan sehari-hari warga. Nggak cuma itu, panduan ini juga menguraikan kerangka psikologis yang luar biasa. Strategi ini menyarankan untuk memposisikan presiden dan para menteri layaknya pahlawan yang lagi diserang dan dikepung sama pelobi oligarki. Dalam narasi ini, para pemimpin tuh butuh banget keberanian moral yang cuma bisa dikasih lewat dukungan rakyat. Ini dieksekusi dengan membuat petisi online dan menggalang deklarasi dari berbagai serikat pekerja serta mahasiswa. Tapi tunggu dulu, dokumen ini ngasih peringatan keras untuk tidak jatuh pada narasi anti-asing yang membabi buta. Makanya muncullah konsep nasionalisme rasional.
Konsep ini membenarkan inisiatif BUMN ekspor lewat mandat Konstitusi 1945. Ini dijelaskan murni sebagai manajemen ketat atas komoditas strategis demi ketahanan nasional. Sesuatu yang menurut dokumen ini emang wajar dan rutin dilakukan oleh banyak negara maju. Bagian kelima, Tactical Execution Steps. Mari kita lihat aksi-aksi konkret yang dituntut dokumen ini untuk meluncurkan kampanye. Ada 3 langkah eksekusi taktis yang benar-benar terarah di sini. Langkah pertama, rilis sebuah white paper atau buku putih publik yang secara gamblang mengekspos angka dan cara kerja celah ekspor tersebut. Langkah kedua, mobilisasi kesaksian emosional dari warga lokal yang hidup miskin persis di area lingkar tambang yang kaya. Dan langkah ketiga, bentuk gugus tugas opini publik buat merespons semua opini negatif dari kubu oposisi secara real-time berbasis fakta kuat. Sebagai penutup paparan ini, kita sampai pada inti dari seluruh strategi. Seluruh panduan komunikasi ini pada akhirnya bertumpu pada satu pertaruhan besar, bahwa persatuan opini publik mampu menembus dan mengalahkan konsentrasi modal raksasa dari para konglomerat. Hal ini pastinya meninggalkan sebuah pertanyaan yang sangat provokatif buat kita semua. Apakah dukungan rakyat benar-benar cukup untuk memenangkan pertarungan strategis sebesar ini di dunia nyata? Terima kasih ya, udah ngikutin bedah dokumen kali ini secara mendalam, dan sampai jumpa di paparan berikutnya.